Pak? Bapak tapi bisa lewat area sakit perut tuh. Tuh, nahan. Sebenarnya ini adalah akumulasi dari beberapa friksi ya atau selisih paham yang sudah terjadi beberapa tahun lalu. Kami melakukan pembatasan ruas jalan sebatas ruas jalan yang memang milik kami. Yang di satu pihak merasa itu lahannya dia, yang satu pihak merasa ini jalanan, jadi gue berhak parkir gitu kan. Perselisihan antar warga bisa berujung pada penutupan akses jalan ke rumah tetangga. Seperti yang terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur baru-baru ini. Salah seorang warga membangun tembok di salah satu sisi rumahnya. Dampaknya, jalan masuk ke rumah tetangga terhalang. Kasus seperti ini telah beberapa kali terjadi. Apa penyebabnya? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Asep Mulyana dan keluarganya memutuskan pindah rumah. Lantaran akses menuju rumah mereka tertutup tembok yang dibangun tetangganya. Hingga warga Kelurahan Pisangan, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini kesulitan masuk ke rumahnya sendiri. Tapi sebelumnya memang lebih pilih untuk pindah Pak daripada Iya, daripada ini. Barman 50 cm betapa berapa Pak? Berapa kemarin kesepakatan? segini. Dari mana Pak? Sama aja orang tuh, masuk juga. Bapak tapi bisa lewat area Bisa sakit perut tuh. Tuh, nahan. Sebelumnya pada 29 Juli lalu, Widya membangun pagar tembok di atas lahan miliknya, tepat di depan rumah Asep. Widya melakukan ini bukan tanpa alasan. Awalnya dipicu tetangga dekatnya yang kerap memarkir motor sembarangan, mengakibatkan jalan masuk rumah Widya terhalang. Cekcok berkepanjangan memaksa perempuan setengah baya ini bersikap tegas. Sebenarnya ini adalah akumulasi dari beberapa friksi ya atau selisih paham yang sudah terjadi beberapa tahun lalu. Sampai akhirnya 11 Juli ya, sudah 3 minggu ini parkir mereka juga seperti itu. Kami mau jalan susah, beberapa kebutuhan untuk ke rumah juga aksesnya susah. Kami melakukan pembatasan ruas jalan sebatas ruas jalan yang memang milik kami. Untuk mengetahui kelanjutan persoalan tersebut, pada 12 Agustus lalu tim Target mendatangi lokasi. Benar saja, akses keluar masuk menuju rumah keluarga Asep memang terlihat sempit. Hanya ada celah sekira 30 cm. Tembok yang terbuat dari batako ini panjangnya sekitar 2 meter dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Disinilah Asep, bapak 2 anak ini tinggal. Sehari-harinya rumah 2 lantai ini dihuni 2 keluarga. Asep bersama Mursidah istrinya menempati lantai bawah. Sedangkan Firman anak bungsu mereka menempati lantai 2 bersama istri dan kedua anaknya. Sejak pagar tembok ini dibangun, mereka tak leluasa keluar masuk menuju rumah. Berarti yang lewat hanya bisa Bapak nih? Iya, saya pulang sendiri. Oh Mas Firman juga bisa? Bisa.
Berarti setelah ditembok gimana ya Pak? Maksudnya Bapak kan berkegiatan lalu lalang gimana tuh Pak? Iya, ada bisanya lah. Bisanya. Sebisanya berarti lewatnya mana nih Mas Suron? Ya, kalau saya bisa latih jam juga, tapi ibu saya yang agak susah. Ibu yang lewat atas. Kalau istri saya paling nggak tahu atas. Sesungguhnya upaya menyelesaikan masalah melalui mediasi sempat dilakukan beberapa kali. Mediasi terakhir berlangsung di kantor Kecamatan Pulau Gadung 4 Agustus lalu. Saat itu pihak pengurus kecamatan merekomendasikan pagar tembok dibuka 80 cm agar motor dan barang bisa dibawa lewat. Selain itu, menurut pengakuan Anissa, anak sulung Asep, biaya pembongkaran tembok dibebankan kepada ayahnya. Kita kemarin tinggal ngukur segini. Oh, mintanya segini, ini berapa berarti? Pak, ini 176. Pak Camat minta segini. Oh, Pak Camat minta 80. Terus yang 50 awal itu gimana tuh? Ini. Itu dari dia, dari pihak Mbak Wiwi. Mbak Wiwi 50. Iya. Dan dari Pak Camat kita minta segini. Pak Camat minta segini. Ternyata Pak Camat pun tidak diberi. Dia tetap mau segini. Sama pihak dia nggak boleh segini, nggak boleh. Berarti hanya 50 ya, begini aja. Dengan catatan tukang dari dia, bayar tukang dari Kak Asep. Tetapi hingga kini kesepakatan belum juga tercapai. Padahal dalam mediasi sebelumnya yang difasilitasi pihak Polsek Pulau Gadung, kedua belah pihak sempat berkomitmen memperbaiki hubungan. Kalau untuk surat pernyataan pasti kita buatkan untuk menjaga komitmen kedua belah pihak. Sementara untuk komitmen kedua belah pihak dari keluarga Pak Asep tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan dari Ibu Widya. Sebaliknya kalau Ibu Widya melihat dari keluarganya Pak Asep baik seperti semula, jadi akan kembali ke dahulu. Sebenarnya jauh hari sebelum pembangunan pagar tembok tersebut, pihak keluarga Widya sempat mengajukan surat pemberitahuan pembangunan. Namun saat itu pihak pengurus lingkungan tidak bisa memberikan keputusan apapun. Itu laporan ke saya masuk gara-gara ada parkir motor yang merasa keluarganya Mbak Widya motor itu menghalangi jalan. Widya suruh bersurat ke RT RW kelurahan, maksudnya mengetahui loh kalau dia mau bangun tembok. Oke, mungkin saat ini saya bersurat 2002 ini saya bersurat ke kelurahan ke RT dan RW. Kasus salah seorang warga membangun tembok yang menutup akses masuk ke rumah tetangganya telah berulang kali terjadi. Apakah penyebabnya? Takut Mbak, kalau kepikiran tuh dia ngedrop sakit ya kan, terus kalau ada apa-apa misalnya rumah kebakaran, nauzubillah ya Mbak, apa-apa ada apa-apa kan susah ngeluarin barang, susah buat nyelamatin diri juga gitu loh. Masih hari ini. 14 Agustus lalu, Mursidah istri Asep ditemani anak pertamanya berpamitan kepada para tetangga. Banyak kenangan yang telah mereka alami selama puluhan tahun tinggal berdampingan dengan para tetangga. Berarti udah berapa lama di sini tinggal? Dari saya kakek nenek Mbak, dari zaman kakek nenek itu Tahun berapa Bu? berapa ya? Saya lahir tahun 70-an. Udah dari kecil berarti di sini. Dari zaman kakek nenek saya. Tapi rumah bukan kontrak kan Bu? Enggak, dari nenek warisan. Demi mencari hidup lebih tenang, keluarga Mursidah dan Asep memilih pindah ke rumah mereka di Sodong, Pulau Gadung. Jaraknya tak begitu jauh dari rumah mereka sebelumnya, hanya sekitar 3 km.
Ya mudah-mudahan aja ibu saya bisa tenang tinggal di sini ya kan, nyaman itu, nggak kepikiran. Udah saya takut mbak, kalau kepikiran tuh dia ngedrop sakit ya kan, terus kalau ada apa-apa misalnya rumah kebakaran, nauzubillah ya mbak, apa-apa ada apa-apa kan susah ngeluarin barang, susah buat nyelamatin diri juga gitu loh. Inilah rumah yang akan ditempati Asep dan Mursidah. Dibanding rumah yang mereka huni sebelumnya, rumah ini tentu lebih baik lantaran memiliki akses ke jalan yang merupakan fasilitas umum. Sehingga tak ada lagi kekhawatiran bakal ada penembokan lagi. Penutupan akses rumah warga tidak hanya terjadi di Jakarta Timur. Kasus serupa juga terjadi di Desa Mejobo, Kudus, Jawa Tengah pada awal Maret lalu. Akibat cekcok berkepanjangan, Sunarsi sengaja menutup akses ke rumah tetangganya. Ia membangun tembok sepanjang 10 meter di atas tanahnya dengan ketinggian mencapai 2 meter, tepat menutupi rumah Sutika. Mengakibatkan Sutika tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Awalnya itu ya masalah itu klopo. Ya. Dan nandur niku lho Pak, apa itu pring. Kalau ngeten wong ora duwe tanah kok tandur-tanduran kok pring. Kula di mata-matakno. Guna mencari jalan keluar terbaik, sejumlah pihak pernah memfasilitasi mediasi bagi kedua warga yang telah puluhan tahun bertetangga tersebut. Terkait dengan penembokan pagar, jika tidak ada akses masuk, ini karena ada unsur pribadi yang tidak mengenakan sehingga terjadi bangunan ditutup. Tetapi dengan hal itu tentunya kita akan memediasi kedua belah pihak dengan harapan nanti dapat solusi yang terbaik. Mediasi tak berhasil, lantaran Sunarsi tak bersedia membongkar sebagian tembok guna memberi akses bagi tetangganya tersebut. Akibat kejadian tersebut, Sutika akhirnya memilih pindah rumah. Fenomena warga membangun pagar tembok untuk menutup akses ke rumah tetangganya telah berulang kali terjadi. Kebanyakan kejadian ini terjadi di permukiman padat, dipicu perselisihan antar tetangga yang tak terselesaikan. Memang masalahnya adalah ketika kita bicara lingkungan perumahan atau lingkungan padat penduduk yang ada di ganggang sempit, nah ini kan ruang gerak terbatas, lahan terbatas. Nah sehingga pihak-pihak juga yang menyatakan bahwa ini hak milik saya, jadi terserah saya mau digunakan untuk apa gitu ya. Jadi artikulasi dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik bertetangga, nah ini juga kurang mengedepankan yang namanya saling pengertian dan juga toleransi. Adab seperti ini, toleransi ya kalau saya bilang ya, memang di perkotaan juga udah mulai luntur. Permukiman yang berada di kawasan padat penduduk seperti di ibu kota Jakarta berpotensi memicu munculnya konflik sosial. Tidak adanya aturan tata permukiman menyebabkan rumah-rumah warga berdiri berhimpit-himpitan tanpa akses ke jalanan umum. Ditambah lagi, kurang pahamnya warga terhadap hak kepemilikan lahan. Nah kalau di pemukiman padat ini hampir semuanya itu tidak ada aturan yang dipakai oleh warga yang ada di kawasan pemukiman sana. Contoh kasus di Jakarta Timur kemarin ini kan di Pulau Gadung ini, itu kan hanya karena lahan yang di satu pihak merasa itu lahannya dia, yang satu pihak merasa ini jalanan, jadi gue berhak parkir gitu kan. Lantas, di tengah kondisi lahan permukiman yang minim penataan, bagaimana antisipasi agar kasus-kasus penutupan akses ke rumah warga tidak terjadi lagi? Karena itu, nah ini kan ada adab ketetanggaan ya. Nah kita bisa sebenarnya diambil jalan tengah musyawarah untuk mufakat.
Terus berulangnya kasus penutupan akses jalan ke rumah warga menjadi sinyal bagi pihak terkait untuk segera menata permukiman di kawasan padat penduduk. Selain itu, aturan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut harus segera dibuat dan disosialisasikan ke warga. Dari sisi hukum, masyarakat sepatutnya mengetahui hak dan kewajibannya terhadap kepemilikan lahan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketika hak kepemilikan pribadi beriringan dengan kepentingan umum, maka tidak ada kepemilikan yang bersifat mutlak. Warga itu masing-masing punya hak atas halaman dan tanahnya kan. Cuma ketika masyarakat atau warga itu menggunakan kepemilikannya, itu harus diikuti juga prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa meskipun kita memiliki sebidang tanah atau memiliki apapun, ya sebenarnya tidak secara absolut ya menjadi milik kita untuk kita pergunakan semau-maunya. Tapi dia juga harus perhatikan gitu ya kepentingan orang lain. Sedangkan bagi warga pemilik lahan yang tidak memiliki akses ke jalan, hak servitude alias hak pengabdian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi angin segar. Mereka yang tidak memiliki akses atau jalan masuk ke rumahnya bisa menggunakan lahan milik orang lain untuk lewat. Tentu tanpa merugikan si pemilik lahan. Di situ ada diatur yang namanya hak servitude, ya. Hak servitude itu tadi hak untuk melewati atau hak yang diberikan oleh undang-undang untuk menggunakan milik orang lain, tetapi bukan berarti memilikinya, gitu. Tapi untuk melewatinya, maka sebenarnya bisa dilakukan tindakan-tindakan atau modus-modus ya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi masyarakat bisa mendapatkan jalan, tentu saja jalannya yang disebut hak servitude itu jalan orang, ya bukan jalan mobil. Di sisi lain pemilik tanah atau pemilik lahan juga tidak dirugikan kepemilikannya dengan penggunaan sebagian tanah lahannya menjadi jalan umum. Nah itu keseimbangan dua itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh otoritas di wilayah. Meski tidak ada sanksi bagi pemilik lahan yang tidak memenuhi hak servitude lantaran mendirikan bangunan yang menutup akses warga, sepatutnya pemilik lahan mengedepankan fungsi sosial. Nah juga nggak bisa dipidanakan terhadap si pemilik tanah karena dia menembok itu dia ada dasarnya juga, gitu, ya kan? Itu ada dasar hukumnya, maksud saya kepemilikan tanah itu. Nah, hanya saja dia melanggar itu tadi ajas bahwa hak milik itu mempunyai fungsi sosial. Dia membangun di tanahnya sendiri, nah itu artinya ada legalitasnya juga dia. Nah cuma legalitas dia atau hak dia itu sudah melanggar hak orang lain, yaitu kepentingan umum, gitu. Kasus penutupan akses rumah tetangga yang dipicu cekcok berkepanjangan di antara warga semestinya bisa dihindari. Kuncinya, setiap individu mesti saling menghormati, mengedepankan musyawarah saat muncul perselisihan. Satu sisi ada karakteristik individualis, tapi saya masih yakin di sisi lain kita punya kok karakteristik dasar yang dibawa dari leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu guyup ya, paguyuban, gotong royong ya, kerjasama, toleransi. Nah oleh karena itu, nah ini kan ada adab ketetanggaan ya. Nah kita bisa sebenarnya diambil jalan tengah, musyawarah untuk mufakat. Di dalam kawasan padat penduduk ini kalau kita lihat warga ini memang hidupnya sudah memang berdekatan, berdempetan, dan memang harus dibutuhkan ya pertama dari sifat warga yang tinggal di sana, mungkin harus menghilangkan rasa egonya, rasa mau menang sendiri ya. Jadi memang di kawasan pemukiman padat ini
yang memang yang dibutuhkan itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Sebagian orang memilih tinggal di permukiman padat penduduk lantaran harganya yang relatif murah. Namun, agar tak menyesal di kemudian hari, sebelum membeli rumah di kawasan padat penduduk, lakukan beberapa hal berikut. Pastikan rumah yang hendak Anda huni memiliki kelengkapan dokumen, seperti surat-surat tanah maupun surat izin mendirikan bangunan. Dan pastikan bahwa tanah atau rumah yang hendak Anda beli memang digunakan untuk rumah. Sepatutnya, perselisihan apapun yang terjadi di antara warga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai ada yang saling merugikan. Dan agar kasus penutupan akses rumah tetangga tak terjadi lagi, pihak berwenang semestinya membuat aturan yang jelas soal pemanfaatan lahan di pemukiman padat penduduk.